orang berpendapat, saya contoh voting lah, ya kan? Ada yang pendapat ini yang setuju, ada juga golongan lain yang kumpulan lain yang nggak setuju sama pendapat itu gitu. Jelas. Kayak gitu. Pas setuju aja nggak rame juga sih. Nggak rame. Nah, iya. Hidup tuh gitu juga. Iya. Kalau kita kebawa sama pendapat orang lain terus ya nggak rame hidup kita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng kita dalam acara sharing positif, ngobrol positif. Kali ini Bang Komar lagi datang. Komarudin di kemarin jadi pengacara, tapi nggak tahu sekarang udah masih udah udah selesai urusannya. masalahnya gimana ya? Udah tertutup sama berita lain. Karena ya mungkin udah bodo amat lah ya masalah ini pengacara satu ini juga. Ini emang ketutup loh. Bener, memang udah Ya, tutup. baru mau naik set, ketimpa sama berita lain, Lupa. lupa sama berita tadi kan. Padahal efeknya masih ada. Masih, walaupun masih ada sebagian. Kemarin juga kan sempat ngikutin tuh berita. Pada akhirnya juga udah males. Apaan sih? Udah amat lah kata gue. Nggak ada ngaruhnya juga di hidup gue. Paling juga kemarin sempat BBM naik. Lama-lama kan udah dingin. Sekarang juga anget-anget juga tentang ini masalah hacker. Paling juga entar lagi juga hilang juga kok. Hilang Mas Iya. Rehan. Iya, bagus tuh. Itu tampil di ini IG-nya Presiden RI atau di apa tuh? Kayak animasi kayak gitu, dipoto. Ada tuh lihat. Di orang-orang sawah gitu kan. Di HP-nya disenterin batu. Ini foto Rehan. Foto Rehan. Anjir gitu. Keren banget itu. Cara apa tuh ngedesain ya. Mantap gitu. Jadi di tinggi tuh postingan yang like-nya juga banyak tuh. Berapa juta kemarin. Entar itu memang otomatis sengaja biar memang naik gitu. Bang Komar, Parah. apa kabar Bang Komar? Gimana nih sehariannya Bang Komar? Terlalu ini sih nggak terlalu ngikutin yang gitu. Iya, kan Sekilas doang ikut rame ya pasti muncul di Iya. beranda. kemarin kan lihat di ini scroll di IG kan muncul tuh screenshotan IG-nya Pak Presiden. Emang iya kata gue ya ada yang itu di tag itu kan. Gue klik tuh ternyata beneran posting. Kirain memang apa tuh clickbait aja ya. Ternyata beneran ada. Apa ya? Bilang lah, anggaplah kita ini punya kepentingan misalkan ya. Kepentingan misalkan kita ini marketing, kepentingan kita ke arah jualan, memanfaatkan media sosial, online kan gitu. Kadang-kadang mau nggak mau kita harus ikutin nih yang lagi naik tuh apa gitu kan. Bertadi biar ikut arusnya gitu kan. Cuma yang kadang-kadang ke bawah arus. Itu. Ke bawah arus. Cuma kalau misalkan diperhatiin emang resep juga sih. Ya, orang berlomba-lomba untuk ke arah tadi tuh. Nimbrung gitu. Nimbrung ke bagian apalagi apa yang lagi naik nih sekarang nih, apa yang lagi viral gitu kan. Ya kadang-kadang ya gue sering juga sih. Ya perhatiin kalau misalkan di postingan ini di aslinya gitu ya, akun aslinya tuh diambil nih ya kan, di edit akhirnya jadi begini, jadi kesannya kayak yang bawa asumsi itu emang dibawa gitu loh. Tadinya begini aslinya terus dibikin agak dibelokin sedikit ya kan, tambah lagi yang kedua dibelokin lagi, makin belok hilang. Intinya Pengaruh bener tuh. iya. Sama Jadi pengacara dukun. iya, media itu Benar-benar pengacara Baradae aja. Pengacara dukun juga. jadi kalau misalkan Banyak tadi yang dibilang ngehack tadi, media ini lagi ngehack kita nih Iya bener ya. ya kan, ngebawa pola pikir kita tuh ngikut ke arus tadi Bener ke bawah. ya. Ya mungkin kasarnya sampai ya itu kehilangan jati diri.
Gue ini kemana sih ya? Ya kadang kita tuh ya jadinya cuma jadi ikut-ikutan doang. Ikut-ikutan. Benar. Kita nggak menciptakan sesuatu yang beda tapi ngikut. Iya. Ya, karena gue juga sering merhatiin gitu kan. Kalau misalkan terus ya, misalkan kayak kita di sosmed mana scroll ke bawah nih, ntar ada yang ini makin jadi, apalagi kalau misalkan yang berita-berita yang agak yang menyangkut kekerasan atau apa gitu kan. Jadi kayak yang muncul kesel gitu. Ngelihat itu apa namanya konten tadi kan. Semuanya kesel, kayak yang mau marah gitu kan. Akhirnya lampiasin ke komen gitu kan. Ke komen, wah ini kalau padahal ya mungkin ada juga beberapa yang kreator yang mungkin cuma sekedar buat hiburan gitu kan. Tapi karena mungkin kesannya tadi lebih ngarah ke ya konyolnya berlebihan lah mungkin, atau emang berita yang dibuat-buat lah, jadi kebawa ke kita yang tadi tuh kayak ngerasa kesel, emosi gitu. Padahal mah ke kitanya nggak ngaruh gitu sebenarnya. Nggak nyampe kehidupan gitu. Cuma karena gitu misalkan nih ada orang tua misalkan kasar banget sama anaknya ya kan, sampai di itu tapi dijadiin bahan konten gitu kan. Itu kan jadi ngebawa emosi kita, itu marahin emaknya lah ya kan, wah inilah segala macam gini, wow panjang kan gitu kan. Padahal ya mungkin dalam kasusnya apa, mungkin dalam kasusnya mungkin emang anaknya ngeselin banget, entah mungkin emaknya lagi problem, lagi dapat masalah apa, ya biasa lah namanya emosi kan, nggak tahu ke bawah mungkin jadinya kasar. Tapi dengan dijadiin konten tadi ya kadang-kadang nggak tahu siapa yang salah gitu kan. Yang bikin kontennya pemerannya nggak, atau netizen. Itu kan mempengaruhi kehidupan kita benar secara nggak langsung, karena yang terbawa akhirnya kita nih memendam atau menampung ya kan, nabung emosi negatif akhirnya. Benar Ya kan, cara nggak langsung bisa jadi kita kesel dengan kita nonton berita apa tadi, mungkin kesenggol kita nih sama yang lain, sama teman, sama keluarga, jadinya emosi juga ke keluarga. Ini yang perlu sebenarnya merubah gaya dari tadi kebiasaan kita ke bawah arus untuk ke arah sosmed yang negatif yang buat kita negatif kan, kita ubah ke arah yang tadi mungkin lebih ke musik, lebih ke motivasi, atau sekedar hiburan ketawa kan gitu kan. Tadi kalau misalkan terbawa arus tadi ya ngaruh banget kehidupan kita tadi ya. Nah ya gampang banget sosmed itu kalau diperhatiin ngebelokin si kita punya pemikiran gitu ya kan. Karena kalau zaman dulu sih ya mungkin belum kenal online, yang kalau berita itu aja cuma satu stasiun televisi ya kan, akhirnya yang kejadian buruk di sana nggak sampai kedengeran ke kita. Akhirnya kita pun nggak takut gitu kan ya kan. Kalau sekarang kan udah, apalagi kalau misalkan daerah ini begal gini dikit awas, akhirnya muncul tuh memupuk ketakutan, jangan sampai pulang malam, jangan sampai keluar malam, jadi muncul gitu. Karena tadi pengaruh dari yang kita tonton tadi, benar kan? Benar ya, terusin. Ketawa ya emang, jadi apa sih namanya ya, kalau ya makanya mungkin kayak waktu tuh bisa sinkron ya kan, sinkron dalam artian kadang situasional ya, misalnya lagi emosi kita ngelihat sebuah entah itu tayangan, entah itu langsung ya kan, yang memang bikin kita emosi ya kepancing ke sana ya kan. Makanya kayak misalkan kita juga ngedengar namanya ya, kitanya lagi
kalem lah, lagi nyantai, lagi enak. Kita misalkan terlintas ya, anggaplah lagi positif, mungkin ya secara nggak langsung yang muncul juga kita menyikapinya positif, Ya nggak terbawa. Ya, misalnya ya kayak misalnya contoh jelasnya mungkin kita sedang dapat masalah, kita nyari jawaban dari sebuah masalah, misalkan dengan afirmasi, ya kan, dengan afirmasi kah, nonton misalnya kayak sebuah ceramah, misalkan ceramah atau orang motivator, ya kan. Nah, kita lagi real life lah dengan apa yang kita saat itu jalani ya, maksudnya saat kita lagi misalkan kayak tadi lah punya masalah, cari solusi, cari jawaban, ketemu jawabannya, terus nggak muncul lagi tayangan berikutnya karena kita mungkin secara algoritmanya media sosial kita lagi lihatnya yang positif, kata kuncinya ya mungkin kuncinya yang positif lah, dengan tentang ceramah, tentang motivasi. Nggak sengaja di beranda pun akan muncul yang begitu juga. Entah itu kita ngelihatnya di media apapun itu, di YouTube juga sama. Jadi kayak terhubung lah masing-masing kan, ada kata kuncinya karena kan ada algoritma masing-masing. Gitu. Jadi ntar kita lihat ceramah Ustadz ini, banyak yang muncul, Ustadz lain pun afirmasi atau seorang motivator. Nah begitu juga dengan yang berbau mungkin yang kayak tontonan sekarang, ya kan, misalkan kita lagi kemarin ramenya kasus Sambo, ya kan, kita nonton, kita lagi megang apapun itu pasti itu tuh muncul meskipun sekilas, saat kita klik, ya kan, yang punya orang lain juga muncul, ya kan, ketarik nggak langsung karena kan banyak juga yang bikin konten dengan materi itulah, maksudnya kan, dengan bahasan itu. Awal-awal misalnya kayak kasus dukun, ya kan, banyak yang bikin karena ya sebenarnya sih ya minatnya orang tersebut saat itu apa, kita klik apa akan muncul. Begitu pula dengan misalnya yang positif, gitu. Itu kan cuman hiburan lah kasarnya kan, hiburan. Yang rame apa? Pasti muncul nggak sengaja di beranda. Kita lihat berikutnya pasti muncul lagi, entah itu dengan kreator yang berbeda, misalnya, ya kan. Yang positif pun begitu. Itu dalam kehidupan juga berarti sebenarnya begitu. Kita ke bawah yang mana? Kan? Saat situasinya kita juga ada masalah, ngelihat di depan orang yang memang bercanda nggak ke kita pun, mungkin kita ngerasa nggak suka, ya saat itu ya itu. Jadi kalau dibilang ya entah itu tontonan, entah apa yang kita laluin, berarti jalurnya tuh yang mana yang mau kita klik, gitu. Yang mana yang mau kita saat itu lewat, kita lihat apa enggak, mungkin ya terpengaruh apa enggak, itu kita ikutin apa enggak, karena kalau kita ikutin pasti muncul. Begitupun mungkin kayak yang positif tentang yang hidupin, kalau lempeng-lempeng aja ya itu mah orang bodo amat gitu kan, gua nggak terpengaruh. Ibaratnya gua juga ya itu mah kayaknya bukan ke gua. Kalau positif mungkin begitu ya. Kalau misalkan orang bercanda, kalau kitanya lagi positif mungkin kita juga ikut tertawa, ya kan. Jadi kayak ya berarti balik lagi ke kita milih itu apa enggak, atau kita skip aja, ya kan. Mungkin kalau hubungannya ke situ ya kayaknya ke arah situlah gitu, nggak terbawa lah, mungkin bahasanya nggak terbawa situasi gitu. Karena kalau konsumsi yang rame itu sekarang di media sosial, mungkin kayak kita nggak tahu masalahnya, kita ngelihat sebentar, kita belum paham betul isinya, ya kan, terus kita lihat lagi orang bahasnya satu frekuensi, misalnya tentang
tentang ya kasusnya ya mungkin tentang entah itu perdukunan, entah itu tentang yang kasus pemerintah lah, yang tentang Polri, terkait dengan Polri atau apa ya, masalah kayak Verdi Sambo ini kan. Jadi ikut-ikut nyaci ya kan, padahal kita nggak tahu secara ininya gimana. Jadi ikut-ikut kesal ya kan, ikut komentar negatif ke bawah komentar orang. Begitu juga dengan apa yang kita jalanin sih sebenarnya. Kalau kita positif aja berarti ya mungkin impactnya kita nggak komentar yang positif, mungkin kita balasnya dengan mendoakan orang lain. Ya, kayak misalkan kita saat ngelihat konten yang berbau misalnya dengan sedekah, ya kan, atau enggak yang kehidupan saling membantu, pasti kita secara refleks ngedoain yang dibantu, ngedoain yang ngebantu, ya kan. Semoga ini yang ngebantu rezekinya makin lancar, makin besar, ngebantunya dampaknya yang dibantu ini jadi teringankan. Jadi sebenarnya ke sana harusnya gitu. Kalau jadi ya filternya sebenarnya apa sih? Kontrolnya ya di diri kita. Milih yang mana. Itu aja sih menurut gua ya. Kalau secara asumsi ya, karena kan tiap orang pandangannya berbeda-beda. Di saat kita ngelihat sebuah konten pun asumsi kita akan berbeda dengan orang lain. Tergantung gimana cara kita nyikapinya, mutusinnya ya. Karena kalau misalkan mau dibendung juga ya kadang-kadang yang lagi viral mah tetap aja di beranda kan gitu kan. Tergantung kita mau ngikutin itu atau skip kan gitu kan. Nah itu ya kan, artinya pengaruh di luar ini besar. Cuma pertanyaan kita mau ikut terpengaruh apa enggak. Nah, ini kan balik lagi ya memang dari kita pribadi ya, bijak dalam tadi lagi bersosmed gitu kan, lagi ngelihat konten. Ya, kalau misalkan kita tadi nggak kuat dan khawatir akan terbawa, ya kalau menurut gue mending tutup aja dulu dah gitu kan, tunggu suasana hati lagi enak gitu kan. Kalau lagi nggak enak tadi kan kita lihat yang nggak ada hubungan sama kita juga karena nimbrung tadi, emosi juga, kesel. Tergantung memang, tergantung, karena yang negatif itu akan selalu ada, tinggal kita mau milih mau ikut negatif apa tetap positif. Masalah menggiring diri kita kemana aja gitu. Misalnya ini nggak bermanfaat lah buat kita, nggak berpengaruh juga buat kita ya, cari konten yang mungkin saat itu bermanfaat aja. Misalnya kita alihkan ke yang konten-konten positif misalnya kan, bisa ya. Kayak sebenarnya sih kalau ngikutin berita mau banyak kan, nggak hilang-hilang yang trending itu, nggak hilang-hilang muncul maksudnya pasti muncul di beranda. Terakhir kayak sama lah, misalnya kayak lagi BBM naik, orang misalnya kayak berita lah ngebahas BBM naik, ada satu berita yang ngebandingin pemimpin sebelumnya naiknya berapa kali sampai yang sekarang berapa kali. Ya kan. Nah, karena kalau kita sih sebenarnya ya sebagai konsumen, maksudnya sebagai konsumen, mahal berapapun karena kita butuh pasti kita beli. Meskipun nggak terima atau ngegerutu. Kalau enggak ya dorong itu. Misalkan kayak BBM naik, kita nggak terima BBM naik. Kita kan ya kan tetap rutinitas kita itu nggak ya harus berjalan kan. Kerja misalkan. Kerja ya, kalau misalkan kita berangkat kerja ya pakai motor, otomatis mau nggak mau isi BBM. Ya, kalau kita punya, rata-rata punya kendaraan semua. Kalau kita nggak terima, kita nggak setuju dengan kenaikan saat emang kendaraan kita butuh BBM, apa kita maksain nggak beli? Ya kan? Karena nggak mungkin, karena kan kita tetap butuh gitu, biar kehidupan kita terus berjalan ya kan. Ya mau nggak mau ya kita beli dengan kondisi yang memang ya berpengaruh sih, memang secara keseluruhan mungkin sebagian orang berpengaruh gitu.
yang sangat berpengaruh mungkin di bawahnya lah gitu. Kalau kita ya ibaratnya nggak ya, karena kebijakan itu kan nggak semuanya langsung ke situ dampaknya baik semua atau negatif semua gitu. Karena ada juga yang misalkan naikin ini, misalkan secara sebelumnya kan upah minimum juga naik, meskipun secara presentasi mungkin nggak tahu juga ya, maksudnya secara kenaikan berapa harus berapa gitu. Tapi kan sebelumnya otomatis tiap tahun itu penghasilan untuk yang bekerja, tiap tahun itu penghasilan kan naik terus. Benar. Ya kan? Dan ini kan kayak naik BBM dan sebagainya sebenarnya sih kondisional, ya kan? Karena pernah juga kan turun, gitu. Meskipun ibaratnya ya menyesuaikan lah, gitu. Ada naik pasti ada turun, gitu. Hidup juga begitulah. Iya. Ada naik ada turun, emosi juga begitu, gitu. Kalau kita lagi emosi ya naik, mungkin semua yang kita lihat ini membuat kita emosi. Iya. Kesal semua jadi. Iya, kesal semua. Lihat apa juga kesal semua. Kayak jadi ikut ya, kalau ngebahas BBM jadi ikut-ikutan komen nggak jelas tentang pemerintah. Iya. Ikut-ikutan. Padahal beli-beli juga. Ya kan? Padahal beli-beli juga karena ya itu sebuah yang emang nggak bisa kita, maksudnya nggak bisa kita tentang langsung lah gitu. Karena dampaknya mungkin global, ya. Dampaknya global, nggak cuman kita doang, warga Indonesia yang lain juga terdampak. Benar. termasuk berita, termasuk isu-isu, termasuk konten-konten yang memang ya yang bawanya kemana nih gitu. Bawanya kemana, kalau misalnya ini ya kita masuk juga ke sana. Iya. Gitu, masuk juga. Jadi Apalagi kalau emang yang nggak berdampak sebaiknya ya cuman konsumsi aja lah gitu. Konsumsi aja lah, berarti giringnya cuman konsumsi aja, ngikut-ngikutin, biar kalau orang ngumpul ngomong kita nggak cengok-cengok banget. Iya. Ada ini lah, ikut bahas lah. Biar update juga dikit. Iya, update lah. Iya kan. Jadi nggak ketinggalan banget. Buat bahan nongkrong sama Iya, ngopi kan. Orang ikut ngegibah, ikut aja lagi ngegibah. Kemarin juga sempat di berita tuh, katanya untuk gas LPG mau dihilangkan, mau diganti dengan kompor listrik. Untuk di wacana sih mungkin di tahun ini belum, mungkin di tahun depan. Nggak kompor minyak lagi. Nggak pakai minyak lagi, pakai gas. Ngurangi. Iya, itu mau dihilangkan, tapi nanti dikasih gratis kompor listrik. Cuman kalau listrik mati PLN nih masak bubar. Nggak masak. Karena kan memang Pakai kayu lagi mau mau merubah ke ini ke listrik Abang Ali. Tapi kemarin di channel siapa itu katanya listrik ini pun masih menggunakan apa ya, yang dari alam gitu. Ya kalau masalah teknologi penemuan misalkan ya, sebenarnya sih kan nggak langsung menurut gua. Itu pun uji coba. Contoh dari kompor minyak tanah yang pakai sumbu mau ke LPG dengan subsidi tabung dan kompornya. Bener. Itu juga kan masyarakat nggak nerima semua langsung awalnya. Tapi ujung-ujungnya pakai. Ya mau nggak mau karena minyaknya nggak ada. Ya kan kondisi global itu kan. Gitu. Karena memang minyaknya berkurang. Kayak sekarang lebih ke teknologi, rata-rata semua menggunakan listrik. Iya. Pasti ada teknologi listriknya. Kayak HP kan juga awalnya juga sama kan. Dari yang cuman HP yang nada deringnya terutun. Iya. Sekarang udah yang lagu-lagu jelas nyata. Terus awal-awal HP 3G ya, tahun berapa tuh? Yang kameranya cuman 2 megapiksel. Iya. Pada zamannya kan ya 3G tuh udah bisa video call. Ya. 3G.
tapi masih dengan pulsa, Iya. belum ada yang namanya sistem kuota kan, karena kan itu kalau Iya. teknologi kan bertahap. Ya. Gitu. Udah 3G keluar BBM. BBM lagi. BB. Kalau listrik kan mungkin sebelum-sebelumnya kayak ya teko listrik udah ada, kompor listrik sebenarnya udah ada. Ada. Cuman sekarang lebih kayak ya penyuluhan mungkin ya gitu. Jadi ada juga yang menggunakan kompor gas ya kan. Tapi dia juga punya kompor listrik. Ya. Ya, Peralihan mungkin lebih ke situasional kan. Gitu. Mungkin yang butuh masak lama pakai gas. Yang kayak masak air ya kan, manggang roti kan sekarang udah banyak yang pakai listrik. Pakai listrik. Open atau apa kan. Mobil bahkan sepeda. Ada banyak. Ya kan, motor sekarang mobil listrik. Kompor juga kan sebuah temuan mungkin kan. Itu kayak teknologi sih kayaknya nggak bakal langsung seret ini hilang, nggak juga. Ya. Karena pemerintah atau kita pun harus mikirin antisipasinya kalau listrik mati. Bener. Bagi yang punya biaya mungkin bisa beli genset dengan BBM. Genset kan nggak mungkin genset listrik kan. Iya. Dia genset nyuplai listrik, nyolokinnya ke listrik nggak mungkin kan. Iya, Pasti kemarin pakai bahan bakar kan. mesin. lihat kemarin tuh mobil listrik, terus dia di bagasinya tuh ada genset. Jadi kalau dia habis baterai, nyalain genset. Pakai BBM juga. Kalau gensetnya habis isinya. Iya, dicari siapa gitu. Jadi ini Kayak listrik juga kan nggak apa sih, masih ada juga yang dari air kan, PLTA. Iya. Ada yang batu bara kalau nggak salah ya, batu bara. Yang sekarang katanya mau ngembangin yang apa namanya, yang nuklir. Iya. Nah, ya kan? Tapi itu mah bertahap, Pak. Kayak di kehidupan tuh pastinya semuanya bertahap. Ucuk-ucuk langsung ini ya gede gitu. Iya, nggak mungkin. Pasti juga ada penyuluhan. Iya. Ya begitu juga hidup. Pengalaman hidup misalnya kan nggak langsung kita dapat pengalaman. Betul. Jalanin dulu. Iya. Nggak langsung jadi presiden gitu ya. Iya. Mungkin jadi menteri dulu. Pola pikir lu sekarang sama pola pikir lu dulu kan juga jauh berbeda. Nah, Gitu. Bener. Gitu. Karena ya waktu, maksudnya yang begitu mah ngikutinnya waktu aja lah gitu, jangan komplain dulu, ngikutin aja waktu aja. ya jangan komplain dulu. Iya, jangan komplain dulu, ngikutin waktu aja. Jalan aja deh. Jalan aja dulu. Komplain juga komplain ke siapa? Komplain ke Tuhan. Ya nggak masalah sih. Emang kita harusnya ke sana komplainnya. Tapi boleh nggak komplain ke Tuhan gitu? Tergantung. Ya kalau misalkan apa ya? Gini aja nih gitu nih. Misal kita udah ngerasa deket banget gitu kan. Iya. Kayaknya kita ngomong tuh udah nggak segen lagi ngomong, Iya. kan? Artinya kadang-kadang bahasa kita mungkin, oh kok gini amat nih, misalkan Tuhan, udah kayak yang deket banget sih gimana sih? Iya. Kayak kita ngobrol sama diri kita aja, anggapnya begitu gitu misalnya secara bahasa ya. Mungkin. Iya. Bukannya protes karena kita benci, Oh, iya, bukannya kita komplain karena kita emang nggak suka, bukan. Cuma ya ngeluh lah kasarnya kan, ngeluh, cuma ngeluhnya pada tempatnya, Bener. pada tempatnya gitu kan. Komplain itu kan bisa dibilang pengaduan. Nah, Jadi kita mengadu. Iya. ya, Seharusnya kita bisa juga ya komplain ke wakil rakyat. Kalau kita udah kenal dekat Bisa. ya. Tapi kan gedungnya Kan kan ada badannya sendiri, ada Iya. ininya sendiri. Ada. cuma kalau komplain tuh capek, Iya. memang protes tuh capek. bener. Iya. Karena itu berarti sesuai itu keinginan ya. Nggak sesuai dengan keinginan kita. Udah Makanya pasti. kita komplain. Ya udah pasti lah. Iya. Kalau sesuai emang nggak mungkin protes, Benar. nggak mungkin komplain. Udah sesuai. Enak banget kan hidup kan, apa-apa pengen ada, Ada. ya kan? Pengen ini dikit ada. Nggak ada tantangan. Ya artinya ya segala sesuatu yang masih kita libatkan si ego keinginan kita tadi, mau kita samain sama keadaan tadi, ya rata-rata sih bertolak, nggak sesuai gitu kan. Artinya bukan si keadaan yang kita paksain untuk sesuai keinginan kita, keinginan kita sesuai sama keadaan. Itu namanya sinkron tadi, selaras.
sama keinginan Tuhan. Iya, iya. Kan gitu tuh, macet. Siapa yang pengen macet? Nggak ada. Tuh, Tuhan ngasih macet gimana? Emang macet ujung-ujung macet, ya? Katanya nggak gugur selembar daun pun kecuali atas izin Tuhan. Loh, Iya, iya. kalimatnya. Ya, macet berarti diizinkan Tuhan. Nggak sesuai sama keinginan kita emang. Benar. BBM naik, sarua. Sama kan? Tapi kata Tuhan yang melalui perantaranya orang-orang tadi, kan nggak bisa kita nyala-nyalahin siapa juga. Yang salah itu keinginan kitanya. Kalau mau dibilang di rumah aja kita nggak bisa adil, mau nyenengin semua orang di rumah ya nggak bisa. Apalagi di ini Apalagi konsepnya udah negara ataupun dunia. apalagi dunia. Mau. Jadi mau gimana? Ya ikutin waktu. Iya, Iya, ikutin aja. Ada saat-saatnya sendiri gitu maksudnya. Ada waktu tiap masa tuh ada waktunya sendiri. Itu masanya. Waktunya dulu, masa lalu dulu kayak gimana buat sampai ke sekarang. Kayak teknologi contohnya, kayak apa yang ada di rumah kita aja mengenai mungkin kayak ya zaman dahulu orang masak dengan tungku, dengan kayu bakar, ya kan? Lebih praktis nih, misalnya dengan kompor sumbu, dengan minyak. Ini salah satu menghindari kegundulan hutan. Nah, itu Kayu, pakai kayu, kebayang 20 tahun, 50 tahun ke depan habis hutan. Buat dibakar. Itu kayu kan juga yang di ini, yang daerah-daerah dalam yang banyak pohonnya. Kalau di udah perkotaan kan mana ada lagi pohon-pohon. Rumah orang. Masa ada dicopot. Ada. Rumah orang juga kan udah Ada. ini, udah Yang jarang listrik. gunain ini, udah kayu. yang listrik, Emang pakai kayu? beton. Orang dulu nanam pohon, sekarang nanam beton. Oh iya, nanam beton. Iya, berarti beton yang dipangkas ya kan. Bakar. Ya kan nggak, yang hal-hal begitu kan nggak ini ya maksudnya berjalan waktu pasti akan ada hal tersebut Nah, itu berubah gitu. Kayak dulu kita memanfaatkan kayu untuk bangunan aja kayu semua. Sekarang udah enggak. Ditemuinnya besi, dikelolanya besi. Hebel kan baru Hebel tuh kalau salah. Nah, ya itu kan bata merah kan kemana-mana awal-awal kan. sebuah inovasi kan nggak lepas dari mungkin percobaan jadi menghasilkan yang sekarang gitu kan. Gitu. Kayak minyak juga kan, minyak tanah itu kan nggak butuh olahan buat jadi minyak. BBM pun ya kan butuh diolah ya kan, sama Pertamina sekarang disuplai udah jadi kan, udah dari bahan mentah kan, semuanya kan dari bahan mentah jadi matang gitu. Ya semuanya mah pokoknya ada waktunya sendiri lah, ada waktunya, ada saat-saatnya sendiri gitu. Dulu mah nggak ada kan, main semua di sawah. Iya, sawah, kebun karet. Iya. Buah juga sama, banyak dulu kan banyak pohon buah tuh banyak gitu. Kalau sekarang kan nggak ada pohonnya. Udah di SHM semua kan. Iya, SHM semua. Iya. Mau tanam sendiri. Tanam sendiri. Iya. Kalau mau ngambil tanaman orang beli, nggak bisa lagi. Dulu mah salah ada yang nunggu mah comot. Tanah ini yang nggak ada ininya ya, ditunjuk aja gitu. Ya apa ya? Ya bukan sesuatu yang aneh lah gitu, maksudnya hal-hal yang sekarang rame, hal-hal yang sekarang mungkin pro dan kontra ya kan, pada akhirnya ya pastinya jalan juga gitu, terjadi juga gitu. Hal-hal yang begitu nggak bisa dipungkiri lah gitu. Seenggaknya rame, jadi rame gitu kan. Mungkin kayak contoh tadi dibilang kompor listrik kan, ya itu buat ngurangin karena mungkin gas alamnya kan, karena kan namanya sesuatu yang di alam mungkin ada habisnya. Karena kan mungkin banyak juga kan kasus meledak kan kompor gas.
Nggak juga sih. Kan banyak kebakaran gara-gara ini, gas bocor, terus juga dioplos bisa air. Anda nggak denger lo? Dioplos pakai air. Mungkin Kalau pakai listrik gimana? Paling di losin. ya kan sekarang pakai token semua udah. Iya, kan bisa juga di losin kali. Bisa, Aku itu mah. bisa. Orang Cuman Indonesia kalau gitu. mau di losin juga kalau dari PLN-nya mati mau gimana? Oh iya, nggak bisa ya. Tetap ada ininya. Dan ada listrik juga kan ada polisinya kan. Ada. Ada Opel, Mm-mm. ya kan? Yang pakai kayu lagi dah. Iya. Kalau ya bener sih nantinya akan kembali lagi ke bambu runcing kan. Iya. Ya, tergantung kita ya, bukan tergantung orang. Bener. Ya, kalau kita masih ke bawah arus berarti orang yang ngendaliin kehidupan kita. Ya kan? Bukan kita yang ngendali kehidupan kita sendiri. Bener. Ya kan? Hidup kita dikendaliin orang. Orang. Ya kan? Dinaikin sedikit sewot, berarti kan kita dikendaliin orang. Iya. Ya kan? Dikasih berita ini sedikit ngamuk gitu ya kan, dikendaliin orang kita, dikendaliin berita, ya kan. Cuma kalau misalkan tadi kita sendiri yang ngendaliin, mau beritanya lagi rame kayak gimana juga, mau keadaan lagi gimana juga, ya kan, tetap berantem. Nah, kita yang milih sikap, ya kan. Gampang kita mau ngambil sikap sewot, protes, bisa. Mau tenang, diam, jalanin, aminin, ya kan. Bisa. Balik lagi berarti ya. Iya, Jadi kalau misalkan yang salah bukan di luar ya. Bener. Bukan di luar yang salah. Iya, yang salah ya kita ya sendiri. salahnya kita. Iya. Iya. Lo ngapain lu punya handphone nyeker berita yang nggak benar ya kan? Coba kalau lu kagak tahu, Iya. ya sewa tuh BBM naik. Paling sewanya di pom nanti. Iya. Karena mungkin yang sekarang masih adem-adem aja ya, misalnya kayak orang-orang yang tinggal di sebuah perkampungan yang sekarang mau dari dulu awal mau cetusin apa namanya kompor gas, sekarang beralih ke listrik. Sedangkan dia ya punya kebun ya kan, Iya. Kayak punya ini apa aja. yang masih masaknya ya udah masih pakai Kayak tungku mau kayak apa. Kemarin kan masalah BBM ya naik. Orang pada demo nih kan BBM nih kan? Karena katanya apa-apa jadi mahal. Ya kan? Di sisi lain si petani kan harusnya untung ya kan, karena harganya jadi mahal gitu kan. Harusnya Ya karena ada yang bikin itu sebagian ya mungkin kontennya ke arah tadi ini BBM naik, ini turunin segala macam kan, karena berdampak ke semuanya kan. Sementara ada juga ya kan di bagian ya yang petaninya kan malah jadi ya panen raya lah istilah gitu kan, karena di saat ini jadi naik nih harganya kan itu kan. Artinya kan ini ada yang untung dengan kenaikan ini, ada yang merasa dirugikan gitu kan. Kan tergantung lagi ngambil kemananya kita kan. Padahal kalau misalkan pun dengan begitu mungkin tadi yang dengan nggak kebeli BBM jadi diturunin motornya jadi sepeda kan, jadi sehat ke kantor naik sepeda. Ya kan? Sepedaan yang dulunya apa-apa mobil, apa-apa motor ya kan naik jaraknya sepedaan gitu kan ya termasuk sebenarnya kan kalau yang begitu-begitu kan pemerintah juga nyediain transportasi umum. Ya contoh yang dibangun sekarang jor-joran ya kayak kereta cepat, LRT ya kan, mungkin perbaikan di KAI itu ya kan, kereta listrik, KRL ya kan, semua mungkin sekarang dari awalnya kayak di kita lah kabupaten contohnya. Dulu kereta Nambo tuh kan cuman kereta barang doang ya, Indosemen yang pakai. Ya berjalannya waktu kan sekarang jadi disediain kereta penumpang dan makin kesini jamnya juga makin banyak. Gitu ya. Misalkan kita harusnya pakai BBM yang misalnya bolak-balik ke tempat kerja dengan full dengan ngendarain motor, ngisi BBM jadi boros, kita parkir aja misalnya di stasiun. Naik kereta sisanya kan cuma naik kereta, naik kendaraan umum kan bisa tidur, nggak capek-capek banget tuh, panas-panasan, kena macet ya kan.
maksudnya ya situasional sih gitu, hal-hal begitu lah, situasional lah, nggak akan berdampak lama gitu pada pasti ada dasarnya. baiknya, Pasti itu. Pasti ada baik. ada pronya ada kontranya, termasuk juga kan mungkin kayak bikin apa namanya, kendaraan transportasi umum juga muat mengurai kemacetan, ya kan? Iya. biar masyarakat ini nggak semuanya pakai kendaraan pribadi, Iya. karena pertumbuhan di kita kan masalah kendaraan transportasi pribadi ini kan ini banget, maksudnya secara penjualan otomotif kadang di kita ini masih tinggi, sedangkan di negara-negara lain mungkin secara contoh perbandingan udah ngeberlakuin ke kendaraan umum semua gitu kan, kendaraan umum kayak di luar lah misalnya kan, karena buat sekarang pemerintahan kita ngeluarin infrastruktur ini juga kan bertahap gitu, nggak bisa langsung semua masyarakat beralih ke yang disediain pemerintah. Gitu. Ada juga yang masih kekeh ngikutin maunya kita masing-masing. Gitu. Contohnya kayak tadi misalkan ya entah itu mau gas langka, mau gas mahal, kalau dia masih di kampung masih pakai kompor tungku ya nyaman-nyaman aja. Iya. Nggak peduli mau gas naik mau enggak. Mau diubah jadi apa Iya, juga, mau listrik juga. Iya. Yang penting keluarga secara pribadi mungkin cukup kan gitu. Jadi harusnya beli gas ya buat ditabung lah, jadi masih pakai kayu bakar kan nggak harus nebang pohon, ranting-ranting kering kan dari bisa. Kan bisa gitu. Nah, mungkin kayak di tempat lu tinggal bang, kampung asal masih ada kan gitu. Tempat gua ya masih banyak. Iya kan, masih ada kan gitu. Gua mah nggak di kampung, Listrik aja ada yang belum ada, listriknya belum masuk ya. belum masuk Terakhir sih itu sekarang mungkin udah masuk lah, kalau 10 apa 15 tahun yang lalu itu masih belum ada listrik masuk, masih apa petromak masih. Kayak sekarang gue tinggal di daerah Cilengsi ya, orang tua ya, maksudnya secara kebutuhan, anggaplah kebutuhan buat konsumsi semua naik. Kalau masyarakat yang secara mungkin ya bukan berarti nggak terpengaruh, ya kan? Tapi buat masyarakat yang memang hidupnya misalkan dari hasil tani, dia mungkin konsumsi hasil taninya dia sendiri, nggak semuanya beli gitu loh. Jadi nggak terlalu berat juga, mungkin dia hanya beli minyaknya atau gasnya aja buat masak, ya kan? Konsumsinya mungkin dia punya padi sendiri, tanam sendiri, ya kan? Buat lauknya juga misalkan dia sayur-sayuran dia nanam sendiri, ikannya nyari sendiri. Penting tuh emang lahan tuh. Rencana juga gue pengen bikin lah berapa meter lah, masa hektar-hektaran 200 meter apa ya kan, tanam wah mantep banget ya kan. Ya, buat kegiatan juga kayak kebijakan misalnya cabai mahal ya yang pemerintah kan ya tanam sendiri gitu. Iya. Tapi kadang hal-hal yang begitu ibaratnya ya kalau misalkan emang terpengaruh ini sih ya nggak peduli memang ide gini, begitu. Apa namanya, nggak ujuk-ujuk orang tuh bisa belok dari yang ngerasa panik tadi ke ya udah jalanin aja, tenang-tenang aja gitu kan. Karena kan memang setiap orang butuh proses, dalam dirinya pun butuh proses untuk peralihan perubahan tadi kan. Yang kalau misalkan dibilang, kalau kita bisa ya ngomong gini kayak yang tadi tuh cabai mahal ya kan, tanam aja sendiri gitu kan. Ini kan secara konsep pemikiran yang ya apa sih yang dipersulit gitu kan. Mahal ya tanam, susah amat, kita punya sebidang tanah tanam kan. Secara mungkin ya udah nggak jadi masalah gitu kan. Cuman mungkin secara solusi ya memang nggak bisa langsung diterapkan karena nanam ini butuh waktu. Dan kayak beralih misalkan kayak petani tradisional sekarang jadi petani modern. Dulu petani itu butuh lahan yang besar, rata-rata ya, maksudnya sekarang pun mungkin masih lah gitu. Tapi ada juga yang
petani-petani modern yang beralih kayak hidroponik, ya kan, karena nggak punya lahan yang besar, ya kan, dia manfaatin Lagi hidroponik. daerah perkotaan ya. Yang punya solusi tuh nerapin itu gitu loh, yang ya kayak di kebutuhan ekonomi mahal, mungkin sebagian masyarakat ada yang nanam sendiri buat hanya sekedar konsumsi ya, gitu. Kayak kangkung, bayam kan mudah dibudidaya, ya kan. Kayak ikan lele atau apa, ikan mas kan mudah juga dibudidaya, nggak perlu punya empang gede, ya kan. Seukuran 1x2 aja mungkin hidup, ya kan. Maksudnya hal-hal begitu tuh ya, kayak sekarang mungkin banyak penyuluhan tentang tanaman hidroponik yang memang mesti dari dulu secara bahan bakunya juga yang apa namanya, mungkin yang kayak bahasanya mungkin sekarang nih organik ya, alam, semuanya alam, ya kan. Itu ada udah mulai beralih ke situ kan. Jadi nggak, hal-hal begitu tuh berjalannya waktu pasti ada solusinya lagi lah gitu, solusi jawabannya lagi. Ya sekarang kendaraan BBM naik, mungkin orang-orang yang sebelumnya udah mikirin kayaknya pakai listrik hemat, bikinlah sepeda listrik. Ya kan, sepeda biasa kan, sepeda tradisional goes kan mungkin cuma buat olahraga aja, nggak real buat kehidupan sehari-hari yang jaraknya mungkin jauh gitu kan. Kayak dulu mungkin jauh karena belum ada kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor masih mahal, kredit juga masih susah, pakai orang sampai ke pasar aja mau sepeda. Sekarang beralih hanya motor BBM mahal, ada solusi kendaraan listrik ya kan. Listrik ada mati, bensin pun ada habis, ada mahal. Misal sekarang biar apa, pengeluaran tuh nggak boros di BBM ya, tenaga matahari ya kan. Banyak lah sekarang temuan-temuan kalau malam tenaga angin. tiup. Iya, kayak lampu-lampu penerangan jalan kan nggak semuanya dari PLN kan sekarang. Tenaga matahari. Iya kan. Tenaga air, angin. Dulu mati lampu pakai lilin. Iya, kayaknya butuh avatar nih hadir. Ya kan, dulu mati lampu butuh lilin, sekarang pakai lampu emergency yang ditampung di situ. Kemarin juga kalau di kampung tuh pas tahun-tahun berapa ya, jalan baru bagus. Karena kemarin tuh masih SD lah. SD itu masih pakai perahu yang ada mesinnya, ketek lah bisa kalau orang Palembang itu. Sampai masuk di depan rumah kan ada sungai yang kecil. Itu masih ke pasar naik itu, nggak ada taksi, nggak ada angkot. Itu transportasi dulu kan, masih transportasinya itu. Iya, sepeda, masih perahu. Pasar apung. Serapung. Tapi kalau nikmatin jalannya kayak nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. Toh bakalan kelewat juga. Lewat juga. Dulu kan juga jalan raya belum ada. Kalau nggak ada tol. Pakai sapi, pakai kereta, pakai kuda kan. Jalan. Terus ada sepeda. Perahu, mungkin dulu jalan rayanya perahu. Kan juga kalau ngikutin begitu dulu ya, kayak pasar-pasar itu kan dari perahu, masuknya budaya lain juga kan dari perahu, kapal. Iya. Listrik aja kemarin di tempat di kampung itu, kemarin awalnya kan pakai ini mesin, bukan genset lah, genset bikin sendiri lah. Nah, itu dari mau menjelang maghrib jam 5:30 dinyalain sampai jam 7 jam 8. Udah kalau udah mau tidur dimatiin, baru nyalain ini lampu. Iya, mungkin sebagian wilayah ada yang belum sampai listrik, tapi kan orang-orang sekarang banyak yang pintar. Dalam artian orang-orang sekarang kan misalnya kayak bikin turbin kecil kan, dengan apa gitu kan. Jadi
listrik udah ada lah untuk penerangan atau apa. Jadi kan kayak di mungkin Bandung juga ada tuh kan, Bandung turbin-turbin yang memang ya misalkan secara faktor alam dia ada sumber daya yang bisa dimanfaatin, contohnya ya aliran sungai, air itu kan. ya air. Kan Kemarin juga yang di berita di mana tuh, pohon apa tuh yang bisa ngalirin ini listrik, apa ya Pisang. namanya? Bukan pohon pisang, Ada kedondong. pohon pisang. Nah, itu kan cuman listrik statis, nggak bertahan lama. Iya. Itu kan cuman ya jadi itu cuma berita doang tuh. Bukan ini sebuah temuan yang di media sosial tuh terlalu Dibuahin gitu. ya kan, terlalu maksudnya secara menyikapi mungkin ini sebuah solusi tapi Nggak ternyata bisa. cuman ini aja kan gitu. Nggak bisa bertahan lama lah jelas. Kalau ikutin dulu mah banyaklah hal-hal yang cuman jadi di media yang berlebihan ya. Emang karenanya sekarang pun kadang media itu memang konsumsinya atau produksinya tuh banyak. Nah, kan orang asumsinya beda-beda, jadi berlebihan tuh di situ sebenarnya yang bikin media sekarang pun berlebihan pun di situ. Yang tambah-tambahin gitu. Iya, gitu. Sekarang misalnya konten ini orang nyajiinnya dengan asumsi dia sendiri kan, pendapat. Kalau pendapat tuh nggak bermasalah, maksudnya nggak terlalu ini kan, nggak bisa, dan kita pun punya pendapat sendiri, nggak bisa kita ngeluarin pendapat orang lain harus setuju dengan pendapat kita. Iya. Kan itu kan emang ya balik lagi lah, maksudnya diri kita sendiri yang bisa ngontrol itu. Gitu. Jadi kalau misalkan kayak apa yang rame sekarang ya kayak tadi misalnya kita berpendapat ini ya, kalau pendapat kita dikemukakan dan misalnya ya sekarang banyak kreator lah mau mengemukakan pendapat masing-masing tentang sebuah berita, tentang sebuah konten, dan dikonsumsi jadi banyak orang kan. Di media ini kan berseliweran pendapat yang berbeda, dan apa sih yang melihat ini ya kadang oh kayaknya pendapat dia benar juga. Kadang kita tuh lebih seringnya begitu kan. Kadang pendapat ini kayaknya benar juga, terus kita ngelihat pendapat orang lain berubah lagi, jadi kayak apa sih namanya, kumpulan lah ya, ibarat kumpulan. Kadang kayak orang berpendapat, saya contoh voting lah ya kan? Ada yang pendapat ini yang setuju, ada juga golongan lain yang kumpulan lain yang nggak setuju pendapat itu gitu. Jelas Kayak gitu. kalau setuju aja nggak rame juga sih. Nggak rame. Iya. Hidup tuh gitu juga. Iya. Kalau kita kebawa sama pendapat orang lain terus ya nggak rame hidup kita. Ya kan? Hidup kita nggak rame begitu-begitu aja. Lampung banget terus semuanya. Nggak ada yang komen. Asik. Jadi komentator, nggak ada netizen. Nggak seru juga. Tuh. Makanya sekarang yang dicari itu netizen. Sekarang pokoknya penguasanya netizen. Iya. Ada pokoknya yang hal-hal yang memang kira-kira merugikan orang lain, merugikan masyarakat, netizen yang lapor, selesai. Jadi mungkin itu pembahasan kita pada kali ini, yang jelas tetap kendalinya tuh di diri kita sendiri. Karena apapun yang di luar itu terjadi, kalau diri kita nggak menganggap itu mungkin masalah, kalau bukan masalah, mau BBM naik atau apapun itu, ya tetap aja bakal terlewati. Dulunya kita mungkin belum kenal akan sosial media, sekarang kenal sosial media. Dulu-dulunya pun ya biasa aja gitu. Ntar juga ya pasti terlewatin lah apapun itu. Yang jelas tetap kendalinya di diri kita. Mungkin segitu aja pembahasan kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.